Adam, bawa kepala mereka. Hai Sobat Story Film, balik lagi dengan Mimin dengan suara yang pas-pasan ini. Sorry. Kali ini kita serius ya, biar vibes horornya tuh dapet gitu. Tapi Mimin mau serius sama orang yang mau diajak serius. Yaudah, tanpa basa-basi langsung aja kita bahas ke intinya ya guys. Let's go. Rumah Dara adalah salah satu film terlaris di Indonesia pada zamannya. Bahkan, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di mancanegara pun juga. Film ini menceritakan tentang pembunuhan yang sangat sadis, bahkan orang yang menontonnya pun sangat ketar-ketir sekaligus ngilu karena alurnya. Entah bagaimana dua sutradara ini, kakak beradik yang bernama Timo dan Kimo ini, membuat film dengan cerita yang sangat terlampau sadis. Bahkan, penontonnya pun dibuat panik dan lupa dan tidak peduli dengan sesuatu yang janggal. Padahal sebenarnya sangat penting untuk dibahas. Dengan sebuah keluarga yang terjebak di sebuah rumah janggal yang dihuni para kanibalisme. Para kanibalisme ini dipimpin oleh ibu yang terlihat cantik dan ramah. Ya, siapa lagi kalau bukan Ibu Dara? Ibu Dara memiliki 3 orang anak, yaitu Adam, Maya, dan Arman. Mimin perlu menjelaskan bahwa film ini merupakan salah satu film kanibal yang terbilang anti-mainstream. Selain karena performa aktor-aktrisnya, film ini juga diisi dengan cerita yang bukan abal-abal, guys. Jika kalian menyadari hal ini, Rumah Dara tidak hanya menyajikan cerita tentang pembunuhan. Seperti yang menjelaskan di awal, salah satu scene simbol pertama yang bikin Mimin masih penasaran, bahkan sampai sekarang, adalah kalungnya Dara. Objek ini muncul pertama kali pas adegan makan malam. Kalungnya bagus. Lalu dia bilang ke Dara bahwa kalungnya bagus dan nanya apa artinya bentuk kalung itu. Dengan simpel tanpa berkedip, Dara menjawab bahwa kalung itu adalah pemberian turun-temurun keluarganya. Pemberian turun-temurun dari leluhur saya. Dari jawabannya, penonton yang jeli mungkin akan menganggap kalau kalung itu adalah sesuatu yang penting untuk Dara. Setelah itu, film mulai melaju. Keanehan-keanehan di rumah mulai muncul dan para tamunya mulai gelisah. Satu persatu orang-orang mulai dibunuh setelah diikat, disekap, dan hampir disikiri papa. Dan di sepanjang film, terlepas dari baju apa yang Dara pakai, pasti kalung itu selalu nempel, gak pernah terlihat gak ada. Nah, dari sinilah Mimin berasumsi. Fakta bahwa Dara selalu pakai kalung turun-temurun itu, dan selalu dipakai terus menyimbolkan bahwa keluarga Dara bisa dibilang penganut animisme. Apa itu animisme? Animisme secara umum adalah kepercayaan yang berasumsi bahwa alam memiliki jiwa dan kesadarannya sendiri. Nah, alam di sini berarti mencakup seluruh makhluk yang bukan manusia, hewan, tumbuhan, bahkan benda-benda. Animisme juga berarti pembentukan, manifestasi, roh yang berupa medium. Bukan tabu lagi bahwa medium tersebut dapat berfungsi untuk mengantarkan roh. Ini juga terjadi ketika medium dipasang di bawah tekanan untuk menghendaki fenomena spiritual. Inilah simbol kedua. Roh yang disebut-sebut adalah kepala rusa bertanduk. Sejak Claudia dan teman-teman yang ngeliat-liat rumah Dara, terlihat ada satu dinding yang dipajang kepala rusa bertanduk. Dengan ukuran yang macam-macam dan mungkin jenis kelamin yang berbeda-beda. Simbol ini penting karena pada adegan itu kamera sempat menangkap gambar close up dinding ini setelah sebelumnya mengambil gambar dengan sudut medium shoot. Kaget anjing. Sedih banget sih lo, Jin. Simbol ketiga, bahasa tubuh yang digunakan oleh Ibu Dara. Ini mungkin yang cukup mengganggu sepanjang film.
Apalagi kalau bukan cara ngomong keluarga Dara yang agak formal. Saya Dara. Terima kasih ya sudah mengantar Maya pulang. Nggak apa-apa. Kita juga nggak tega ninggalin Maya sendirian tadi. Kalian jangan pulang dulu ya. Dari intonasi maupun dari struktur kalimatnya selain nada bicara, kalau kalian perhatiin di sepanjang film, karakter-karakter yang tinggal di rumah Dara hampir jarang berkedip. Entah itu kalau lagi ngomong atau lagi ngedengerin orang. Ada beberapa adegan sih yang mereka berkedip banyak. Tapi cuma satu itu aja. Sisanya matanya terbuka lebar-lebar. Kadang dengan senyuman kecil yang membuat muka Dara terlihat kayak hantu beneran. Sebenarnya nggak hanya dua itu. Ada satu bahasa tubuh lagi yang bisa jadi petunjuk bahwa keluarga Dara nggak hanya kanibal dan psikopat, tapi juga pengarut roh-roh antik yang kita nggak tahu pasti apa itu. Dara, Maya maupun Adam mempunyai hal yang sama, yaitu ketika berjalan, tenang dan seolah-olah agak berat, seperti bangsawan kelas atas pada zaman dulu. Kok bisa? Di zaman modern pada saat itu, masih keluarga Mbak Dara. Masih layaknya hidup di kolonial. Dan diperkuat dalam adegan di mana seorang polisi lagi meriksa rumah Dara. Dia menemukan tumpukan foto Dara dan anak-anaknya. Mimin kaget banget pas lihat polisi itu menemukan dan membalikan fotonya. Tertera tahun 1917 dan di bawah tulisan Dara tertera 1889. Pertanyaannya, kok bisa Mbak Dara ini bisa hidup di tahun 2009-an atau 2010 yang dimana berarti usia Bu Dara sudah lebih 100 tahun. Oh, hell no! Dan penampilannya pun tidak seperti orang berumur 100 tahun. Simbol keempat, Ouroboros Opis. Wah, apa nih? Ouroboros adalah simbol bergambar naga atau ular yang memakan ekornya sendiri. Dan simbol ini muncul di film lama yang ada di rumah Dara. Menurut laman-laman internet yang Mimin cari, simbol ini menandakan infinity atau keabadian. Biasanya bentuknya melingkar dan digunakan sebagai perwakilan konsep-konsep besar. Simbol yang dijadikan Dara dalam proyeknya ini ternyata cukup jadi bukti kuat bahwa keluarga Dara adalah penganut kepercayaan para nenek moyang antik yang masih dianggap tabu oleh sebagian orang pada zaman dimana ia tinggal saat ini. Dengan simbol ini, keluarga Dara dibuat percaya bahwa nggak peduli udah berapa kali mereka mati, mereka akan tetap hidup. Nah, mungkin nggak sih kalau pas tamu-tamunya Maya datang ke rumahnya, Dara dan keluarganya itu udah pernah ngundang tamu-tamu lain. Bahkan pernah ditusuk, atau dicoba dibunuh oleh tamunya tapi tetap hidup. Bisa kita perhatikan di adegan Adam dibakar oleh Laudia. Penonton udah kebayang betapa hancurnya tubuh dan wajah Adam pas dia dilahap api. Dan pas udah yakin kalau Adam mati, ternyata Adam masih tetap hidup dengan kondisi kulit yang lembab karena api. Setelah itu baru pas Laudia memenggal kepalanya, dan ya sayangnya nggak ada keterangan lagi apakah Adam masih bisa hidup atau memang udah benar-benar mati. Begitu juga dengan Maya yang setelah ditembak bagian wajah oleh polisi, nggak terlihat lagi ada Maya di adegan selanjutnya. Tapi bukan berarti dia terus mati kan? Ada lagi satu adegan yang menimbulkan pertanyaan dengan Dara tentang rahasianya. Konteksnya dia lagi ngomong sama Laudia dan tiba-tiba bilang ini. Mereka ingin kamu. Mereka menginginkan kalian karena mau hidup lebih lama. Karena mereka ingin hidup lebih lama. Setelah ditanya Laudia kenapa dia melakukan ini semua dan gak bisa membiarkan mereka pergi dari rumahnya, sebuah pertanyaan yang sangat jelas muncul, mereka itu siapa? Meskipun pada adegan akhir-akhir film, Laudia terlihat mencekik Dara dengan kalung saktinya. Dan penonton percaya betul bahwa perempuan gila itu sudah mati seperti seharusnya. Dara tetap hidup
Sama halnya pas dia ditabrak pohon setelah adu jambak dengan Laudia di mobil. Tangannya tetap bergerak. Dengan kata lain, dia tidak pernah benar-benar mati dan akan terus hidup walaupun kondisinya apapun itu. Oh my god! Wow! Jadi begitu guys, menurut Mimin, untuk fun fact dari film Rumah Darah ini. Karena ini agak sedikit janggal buat Mimin dalam alurnya. Oh iya, kalau ada cerita-cerita film yang lebih seru dan sangat-sangat rekomen banget, silakan komen di bawah ini ya. Akhir kata sampai jumpa lagi. Bye-bye.